Mari kita masuk ke pekabaran untuk pagi ini, hanya ingin mengundang Anda untuk menundukkan kepala bersama saya saat kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk waktu ini. Terima kasih karena kita bisa datang dan belajar bersama. Dan saya hanya meminta tuntunan-Mu, meminta petunjuk-Mu, dan Tuhan saya memohon kehadiran-Mu, karena tanpa-Mu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pasti tidak bisa menjadi berkat karena Engkau adalah sumber dari semua berkat. Jadi, kecuali kehadiran-Mu menyertai kami saat ini. Tuhan, kami tidak akan bergerak maju. Tolong curahkan Roh-Mu kepada kami, anugerahi kami dengan kehadiran-Mu. Ini adalah permohonan dan doa tulus kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Minggu lalu, saya mengajukan pertanyaan. Apa tanggung jawab kita selama MCO lockdown? Apa tanggung jawab kita selama masa pandemi ini? Dan saya mengakhirinya dengan satu kesimpulan sederhana ini. Kita harus berkhotbah. Kita harus membagikan Injil. Saya senang melihat salah satu anak muda kita membagikan Injil pagi ini di Facebook. Oh, itu menyentuh hatiku, dan itu sangat indah untuk dilihat. Saya hanya berharap dan berdoa agar lebih banyak dari kita yang terjun online dan berkhotbah. Tapi inilah pertanyaan yang saya miliki untuk Anda pagi ini. Yang adalah sedikit lanjutan dari apa yang kita pelajari minggu lalu. Apa yang harus kita khotbahkan? Dan jika Anda seorang Advent hari ke-7 yang baik. Dan jika Anda telah menghadiri gereja cukup lama, Anda akan tahu teks apa yang akan saya buka, Wahyu pasal 14, mari kita beralih ke sana. Ini disebut pekabaran malaikat pertama, kedua dan ketiga. Wahyu 14 ayat 6. Alkitab mengatakan ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Teman-teman, ini adalah pekabaran malaikat pertama. Dimanapun kita harus memulai, saya percaya kita harus mulai dari sini teman-teman. Kita diberitahu bahwa Injil ini adalah Injil yang kekal, dan menyebar ke seluruh dunia ke setiap bangsa, suku dan kaum. Ini adalah Injil yang harus kita beritakan kepada semua orang dalam Matius 24 ayat 14, dan kemudian Yesus Kristus akan datang. Tapi teman-teman, saya ingin memfokuskan secara khusus, saat ini tentang apa artinya takut akan Tuhan, bagian pertama dari pekabaran malaikat pertama. Di mana kita melihat, takut akan Tuhan disebutkan dalam Alkitab, apakah itu berarti Tuhan ingin kita takut? Benar-benar tidak. Dia tidak meminta kita untuk takut padanya. Tapi di mana kita melihat, takut akan Tuhan pertama kali disebutkan dalam Alkitab? Mari kita buka Alkitab ke Kejadian pasal 22. Mari kita buka Alkitab kita ke sana, ke Kejadian pasal 22. Kisah yang sudah familiar. Tapi ini adalah cerita di mana pertama kali disebutkan tentang takut akan Tuhan. Tuhan datang kepada Abraham dan memintanya untuk mengorbankan putranya. Mari kita mulai di sana dari ayat 1, Kejadian 22 ayat 1, kata Alkitab. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya, Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apakah Anda tahu, inspirasi memberitahu kita dalam roh nubuat, bahwa suara yang datang kepada Abraham, itu adalah Tuhan. Dan suara yang datang kepadanya untuk memberinya instruksi untuk pergi mengorbankan anaknya, itu hanya datang kepadanya sekali, dan tidak pernah kembali lagi. Tidak sampai Abraham berada di gunung, siap untuk mengorbankan putranya. Kita diberitahu bahwa dia benar-benar kembali ke pohon, di mana dia bertemu dengan 3 pengunjung. 2 orang yang pergi ke Sodom untuk memberitahu mereka bahwa kota itu akan dihancurkan. Yang satu lagi adalah Yesus. Abraham kembali ke pohon itu dan menunggu, dan tidak ada yang datang. Suara itu sunyi sejak dia datang pagi itu dan Abraham, tanpa ragu-ragu. Dia bisa berkata, oh, mungkin aku agak gila, mungkin sudah pergi dikirim. Mungkin dia bisa saja tinggal di sana dan menunggu Tuhan kembali padanya. Tapi dia tidak. Apa yang dikatakan ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham punya beberapa hari untuk memikirkan perintah ini.
Dan saya pikir, Anda tahu, terkadang bagi kita, semakin lama kita punya, semakin kecil kemungkinan kita akan patuh. Anda tahu itu. Tapi Abraham, dia punya waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan perintah ini, pergi korbankan putramu, putra tunggalmu, yang dicintainya. Persembahkan di depan, persembahkan di atas altar yang akan saya tunjukkan kepadamu. Abraham, dia punya waktu beberapa hari untuk memikirkan ini. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi mereka berdua, Abraham dan Ishak, mereka naik gunung. Dan ketika mereka sampai di sana, Abraham akhirnya memberitahu putranya, Ishak, nak berbaringlah. Tuhan memberitahuku bahwa aku harus mengorbankanmu. Itu hanya pelatihan rumah yang bagus di rumah yang dimiliki Abraham dengan seluruh keluarganya, karena putranya rela berbaring. Membiarkan ayahnya mengikat tangannya. Dia berusia lebih dari 100 tahun pada saat itu. Dia berusia 100 tahun, ketika dia memiliki Ishak, dia adalah seorang lelaki tua dan lemah. Dan putranya dapat dengan mudah mengalahkannya dan berlari pulang dan berkata, aku akan memberitahu ibu, tetapi dia tidak melakukannya. Putranya berbaring dan dia dengan rela membiarkan ayahnya, untuk melanjutkan proses yang dia katakan, yang Tuhan telah memberitahunya. Jadi dia mengikat putranya, menempatkannya di altar. Dan lihat ini, ayat 10. Kejadian 22 ayat 10. Alkitab berkata, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya, Tuhan. Dia sudah siap membunuh putranya. Tancapkan pisau itu ke dadanya, gorok lehernya, apapun yang siap dia lakukan. Hanya pada saat itulah Tuhan memanggil dari surga, dan dia berkata, Abraham, berhenti. Berhenti. Dan Abraham berkata, inilah aku. Dan dia berkata apa? Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan aku, dan Abraham tidak ditekan untuk melakukan ini karena dia takut kepada Tuhan. Dia melakukan ini karena dia mencintai Tuhan di atas putranya, di atas istrinya, di atas harta miliknya, di atas segalanya, dan Ishak sungguh adalah putra kesayangannya. Miliknya yang paling berharga. Jika Anda bisa memanggilnya begitu di bumi ini, dan Abraham rela mengorbankannya. Abraham bersedia untuk taat. Bahkan ketika Abraham tidak mengerti alasannya mengapa. Teman-teman, lihat. Apakah Abraham mengerti perintah Tuhan ketika Tuhan datang kepadanya? Iya, dia tahu. Apakah Abraham mengerti apa yang Tuhan ingin dia lakukan? Ya, pergilah persembahkan anakmu, Ishak, sebagai korban. Di atas mezbah yang akan kutunjukkan padamu, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan padamu. Dia mengerti perintahnya, tetapi apakah dia mengerti mengapa? Jika dia mengerti alasannya mengapa, dia tidak akan pergi ke pohon yang dibicarakan Ellen White, dan menunggu 3 orang asing yang dia temui sebelum ia, 3 pengunjung. Jika Abraham mengerti alasannya mengapa, dia tidak akan pergi ke sana untuk mencoba mendapatkan penjelasan. Penjelasan yang dibutuhkan Abraham bukanlah, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Aku tidak mengerti, apakah engkau yakin inilah yang aku harus lakukan? Jika dia tidak mengerti itu, Tuhan akan datang dan berkata, ya, Abraham, pergilah persembahkan anakmu sebagai korban. Dia mengerti perintah itu, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tuhan, mengapa Anda ingin saya mengorbankan anak saya? Mengapa? Dan Anda melihat apa yang kita lihat dari ini, dan ketika kita mengerti, ketika Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa kamu takut pada akan aku. Apa yang sebenarnya kita lihat di sini adalah ketaatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tetap menurut, bahkan ketika dia tidak mengerti alasannya mengapa. Tuhan, bagaimana ini akan bermanfaat bagi saya? Tuhan, bagaimana ini akan menambah pertumbuhan rohani saya? Tuhan, jika saya mengorbankan anak saya, bangsa kafir lain di sekitar saya akan berpikir saya lebih kafir, karena Tuhan yang aku sembah, ingin aku mengorbankan anak. Akan membuatmu terlihat buruk, dan dia bisa saja mencari jalan keluar dari ketaatan, teman-teman, dia bisa. Tapi alih-alih itu, dia pergi, untuk mengorbankan putranya sampai pisaunya terentang dan putranya terbaring di sana di altar dan dia siap untuk membunuhnya. Anda lihat itu, menaati,
bahkan ketika Anda tidak mengerti alasannya mengapa. Teman-teman, ini adalah pelajaran pertama yang harus kita pelajari, mengenai Tuhan, mengenai iman, mengenai mengikuti Yesus. Belajar untuk taat, bahkan ketika Anda tidak mengerti alasannya mengapa. Perintah itu jelas, seperti ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan bekerja, jangan mempekerjakan orang, tetapi Anda mungkin tidak mengerti alasannya mengapa. Tuhan, Jumat malam dan Sabtu adalah waktu tersibuk di restoran saya, jika engkau benar-benar mencintaiku, engkau akan membiarkanku membukanya. Biarkan aku melakukannya. Anda melihat itu? Atau Anda mungkin tidak mengerti alasan mengapa Tuhan berkata jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang percaya. Tuhan, saya berumur 35. Saya berumur 40. Tidak ada seorang pun, semua orang Advent yang pernah saya kencani, mereka buruk semua. Orang non-Advent in lebih baik daripada semua orang Advent lainnya yang ditambahkan bersama di masa lalu saya. Dan kita tidak mengerti alasannya, tetapi Tuhan berkata jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Oh, Tuhan berkata, hei, jangan minum kopi. Kafein tidak baik untuk Anda. Ya, dikatakan di sana dalam buku hidup yang disucikan teman-teman. Dan Tuhan berkata, jauhi itu. Tapi Tuhan, saya sudah minum kopi sepanjang hidup saya. Saya tidak punya masalah. Kesehatan saya baik-baik saja. Dan saya hanya perlu membangunkan diri. Saya tidak kecanduan. Dan kita memberi Tuhan segala macam alasan. Bukan. Dan kita menginginkan jawaban ilmiah, sebelum kita melangkah ke depan dan berkata, oke, Tuhan, saya akan menurutimu. Anda tahu, jika Tuhan telah menjelaskan seluruh rencananya kepada Abraham, sebelum dia maju, dia tidak perlu lagi mengandalkan iman. Dia tidak harus percaya pada Tuhan. Oh, oke, Tuhan, saya akan pergi ke sana dan engkau akan menghentikan saya. Ya, maksudku, jika Tuhan akan menjelaskan seperti itu, tidak ada gunanya dia pergi, bukan? Dan begitulah teman, jika kita ingin takut akan Tuhan, kita harus belajar untuk taat. Meski kita tidak mengerti alasannya, tapi teman-teman, tahukah Anda bahwa Anda tidak akan pernah melakukan itu kecuali Anda percaya pada Tuhan? Kecuali kamu mengasihi Tuhan, kan? Anda tidak akan menurut, jika Anda tidak tahu siapa Tuhan, apalagi dengan contoh ekstrim seperti ini, korbankan anakmu. Abraham, dia tahu Tuhan, dia percaya Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kepadanya dan dia berkata, Abraham, aku ingin kamu melakukan ini. Dia tahu bahwa itu tidak bisa dinegosiasikan. Aku mengasihinya, aku percaya padanya, aku akan melakukan ini karena dia tahu apa yang terbaik untukku. Apakah Anda melihat itu? Sesungguhnya, dalam hal takut akan Tuhan, belajar untuk taat sebelum Anda memahami alasannya mengapa. Harus ada hubungan ini. Dasar kepercayaan dan kasih ini, mari kita lihat apalagi artinya takut akan Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat 20. Mari kita buka ke Keluaran pasal 20 ayat 20. Alkitab mengatakan ini, Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu apa? Agar kamu jangan berbuat dosa. Jika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak akan berbuat dosa. Biarkan saya mengatakannya dengan sederhana. Anda tidak akan pernah memiliki kemenangan atas dosa. Jika Anda membutuhkan alasan untuk segala sesuatu yang Tuhan minta Anda lakukan, jika kita tidak belajar untuk taat tanpa bertanya, tanpa memahami alasannya mengapa, kita tidak akan pernah menang. Mari kita buka ke Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Hanya menggabungkan beberapa teks di sini, Pengkhotbah pasal 12 ayat 13, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah pasal 12 pasal terakhir. Ayat terakhir kedua dari seluruh buku. Alkitab berkata di sini, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Teman-teman, kita tidak akan pernah menuruti 10 perintah Tuhan, kita tidak akan pernah menang atas dosa karena dosa adalah pelanggaran hukum. Kita tidak akan pernah menaati perintah-perintahnya dengan sempurna kecuali kita belajar untuk mempercayainya dan mematuhinya. Bahkan ketika kita tidak mengerti alasannya mengapa, Tuhan, saya tidak melihat bagaimana ini akan menguntungkan saya. Tuhan, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa menjadi berkat. Jika saya melakukan ini, Tuhan, saya tidak mengerti. Kita mengerti perintahnya, tapi kita tidak mengerti alasannya mengapa. Dan seringkali ketika kita menunggu alasannya mengapa, hampir seolah-olah kita takut bahwa Tuhan sedang mencoba untuk mengambil semua kesenangan dari hidup kita. Itulah mengapa terkadang kita datang dengan sikap seperti ini, bukan? Tapi Anda tahu, Alkitab mengambilnya bahkan selangkah lebih maju. Tidak hanya sekedar mematuhi 10 perintah. Mari kita buka ke Mazmur 112 ayat 1, Mazmur 112 ayat 1. Lihatlah apa yang Alkitab katakan. Mazmur 112 dan ayat 1,
Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Teman-teman, Tuhan tidak ingin kita hanya menuruti perintah-Nya. Dia ingin kita menaatinya dengan senang hati. Anda tahu, sebagian dari kita pergi ke gereja dan kita benci pergi ke gereja. Ini seperti rantai dan dinding di sekitar kita yang menyeret ke sana. Oh, baiklah, harus pergi ke gereja hari ini. Seperti itulah saya dulu, sudah dewasa, saya tidak bersekolah di sekolah Advent waktu SMA. Kampus saya bukan kampus Advent. Teman-temanku, mereka selalu bertemu di hari Sabtu. Sabtu adalah tanggal pertemuan untuk nongkrong, bersenang-senang. Jumat malam, hari untuk minum-minum. Dan mereka selalu mengatur semuanya pada hari Jumat dan Sabtu. Saya tidak bisa pergi, dan saya akan memberitahu mereka, sangat sedih, saya tidak bisa pergi. Jika Anda mengatur semuanya di hari lain, saya akan ada dan mereka tidak pernah melakukannya. Itu selalu pada hari Sabat. Dan itu menyedihkan. Saya tidak pernah mengenal teman kuliah saya. Saya tidak bisa benar-benar bergaul dengan mereka dan mengenal mereka. Fokus saya selalu di gereja. Saya memiliki persahabatan yang baik di gereja. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kelompok pemuda yang kami bangun di gereja. Tapi Anda tahu, terkadang pergi ke gereja itu, saya menyeret kaki saya. Itu bukan sesuatu yang selalu saya nikmati. Dan meskipun kadang-kadang sepertinya kita patuh secara lahiriah, kita tidak senang mematuhi. Tetapi Tuhan berkata, jika Anda takut akan Tuhan, Mazmur 112 ayat 1, Anda tidak hanya akan menuruti perintahku, tetapi Anda akan sangat senang melakukannya. Bagaimana? Mazmur pasal 1 ayat 2, Mazmur pasal 1 ayat 2. Mari buka Alkitab kita ke sana. Berikut adalah beberapa contoh dari menyenangkan. Mazmur pasal 1 ayat 2, kata Alkitab. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Merenungkan siang dan malam. Di sini adalah contoh seorang pria yang merenungkan Tuhan siang dan malam. Dan dia sangat senang melakukannya. Teman-teman, Anda harus menjadi senang dalam berjalan dengan Tuhan, dalam melakukan renungan harian Anda. Jangan menganggapnya sebagai tanggung jawab. Pada awalnya mungkin, tapi mudah-mudahan itu mulai tumbuh dan menjadi sesuatu yang tidak bisa Anda hilangkan atau lewati. Tapi sekarang mari kita juga buka ke Yesaya 58 ayat 13, Yesaya 58 ayat 13. Inilah yang dikatakan Alkitab. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Coba tebak teman-teman, kita harus bersukacita dalam hari Sabat. Itu harus menjadi hari yang menyenangkan, hari yang kita nantikan, hari yang membuat kita bahagia. Bukan menjadi sebuah hari yang kita tidak sabar supaya segera berakhir, supaya saya bisa kembali melakukan rutinitas normal saya. Tapi teman-teman, Sabat harus menjadi sesuatu yang kita nantikan. Bukan hanya agar Anda bisa tidur, tetapi Anda bisa menghabiskan waktu bersama Juru Selamat, oh teman-teman. Anda tahu, banyak dari kita tidur pada hari Sabat sehingga kita memiliki energi yang cukup pada Sabtu malam untuk pergi dan bermain dengan teman-teman kita. Teman-teman kita, Anda tahu, seperti itulah banyak dari kita kadang-kadang. Tetapi hari Sabat harus menjadi makanan utama, harus menjadi fokus utama. Dan jika Anda mendapat energi setelah itu pada Sabtu malam, tentu saja pergilah. Tapi jika tidak, katakan saja pada temanmu bahwa saya terlalu lelah, saya tidak bisa pergi, karena Tuhan lebih penting. Apakah Anda melihat itu? Beberapa dari Anda pemelihara Sabat di luar sana, Anda memelihara Sabat, tetapi Anda tidak menyukainya. Sudah jelas dari ketika Anda datang ke gereja dan Anda melangkah masuk melalui pintu, Anda berada di sana, tetapi Anda sebenarnya tidak ada di sana. Dan Anda tidak sabar untuk pergi supaya Anda bisa pulang dan beristirahat, dan ini dianggap sebagai kewajiban, tetapi teman-teman, Tuhan ingin kita bersukacita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah patuh. Jangan berpikir bahwa setengah hati Anda, ketaatan palsumu, sudah cukup untuk membawamu ke surga. Tuhan membaca hati. Dia melihat motif dan Anda tahu, terkadang sebagai manusia, kita melihat motif juga teman-teman. Itu sebabnya saya berbicara tentang hal itu. Tetapi bagaimana kita bisa bersukacita? Bersukacita sehingga kita benar-benar memiliki makna di balik apa artinya takut akan Tuhan. Mari kita buka ke Mazmur pasal 40 ayat 8, Mazmur pasal 40 ayat 8. Inilah yang Alkitab katakan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam apa? Dalam dadaku. Mari kita buka Alkitab kita ke Ibrani pasal 10 ayat 16. Saya ingin melihat hati dada, karena Alkitab mengatakan bahwa kita, jika kita ingin bersukacita dalam hukum Tuhan. Jika kita benar-benar ingin takut akan Tuhan, dan memahami apa arti sebenarnya di balik rasa takut akan Tuhan.
Kita harus mengizinkan Tuhan untuk menulis hukumnya di mana? Di dalam hati kita. Kita harus memiliki hukumnya di dalam hati kita. Tetapi Ibrani 10 ayat 16 sedikit berbeda. Mari kita buka ke Ibrani 10 ayat 16, berbicara tentang perjanjian baru ini. Oke. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Hati di sana, bukanlah hati di dada yang memompa darah. Tidak, tidak, tidak. Hati ada di sini, tetapi begitu juga pikiran. Mengapa sepertinya Ibrani 10 berbicara tentang pikiran dua kali? Apakah Tuhan hanya mengulangi dirinya sendiri? Tidak, dia berbicara tentang hati karena lebih emosional. Pikiran lebih terlihat intelektual. Lihat teman-teman, ketika mengenai hati dan pikiran, ketika mengenai ketaatan pada hukum Tuhan. Kita tidak akan menurut hukum Tuhan, kecuali kita mengizinkan Tuhan untuk menulis hukumnya di dalam hati kita. Dan dalam pikiran kita, secara emosional dan juga intelektual, kita membutuhkan keduanya. Ya, kita membutuhkan keduanya. Tapi hati sangat, sangat penting. Memiliki hukum yang tertulis di dalam hati Anda, akan membuktikan bahwa itu juga tertulis di dalam pikiran Anda. Apa yang saya maksud dengan ini? Dengar, izinkan saya memberitahu Anda perbedaan antara hati dan pikiran. Tuhan tidak hanya menginginkan ketaatan intelektual. Aku di sana, saya di gereja. Kalian semua tinggalkan aku sendiri. Aku di sini, saya menuruti perintah Tuhan. Itu saja. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Tapi Tuhan ingin Anda menikmati hari Sabat juga. Dan jadi, apa yang lebih dulu? Biarkan saya menunjukkan pengalaman ini. Mengapa ini sangat penting? Seseorang yang merokok, apakah menurut Anda secara intelektual, mereka tahu bahwa ketika mereka merokok akan membunuh mereka? Bahwa merokok menyebabkan kanker paru-paru, Anda bisa melihatnya di bungkus rokok, itu memiliki semua gambar berdarah atau mungkin hanya teks, bukan? Tetapi orang yang merokok, mereka tahu bahwa merokok akan menyebabkan kanker paru-paru, cepat atau lambat, beberapa dari mereka tidak peduli. Padahal secara intelektual mereka tahu, mengapa? Karena hukum tidak ada di hati mereka. Mereka tidak menikmati tidak merokok. Mereka lebih menikmati merokok. Sensasi yang diberikannya kepada mereka, kesenangan yang diberikannya kepada mereka, kepuasan yang diberikannya kepada mereka. Rokok yang menimbulkan perasaan mereka, mereka menikmatinya lebih dari pengetahuan intelektual apapun dari mengetahui bahwa suatu hari saya mungkin meninggal lebih awal karena saya merokok. Mereka tidak peduli, pengetahuan intelektual tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Apakah Anda tahu itu? Yang kita perlukan juga pengetahuan hati. Teman-teman, mana yang lebih dulu, intelektual atau hati? Anda mungkin dapat memiliki argumen yang cukup adil untuk keduanya, tetapi saya berani mengatakan bahwa kebutuhan intelektual harus didahulukan. Sebelum Anda dapat menikmatinya, lihat berkatnya, dapatkan respons emosionalnya. Dan kadang-kadang, Anda tahu, ketika kita melihat berkencan, biasanya yang satu ini, emosional datang kepada kita. Oh, dia sangat cantik. Dan oh, dia membuatku merasa sangat istimewa, dan emosinya sedang tinggi. Tetapi Anda tahu, jika Anda menginginkan cinta sejati, intelektual harus didahulukan. Itu harus. Jika tidak, emosional, maksud saya, jika itu dimulai dari emosional, itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Dan ini adalah kasus spiritual juga. Mungkin Anda dibantu dari seorang anggota gereja. Jadi Anda bersedia datang ke gereja dan ternyata itu membosankan. Terima kasih Tuhan. Tapi tidak, terima kasih. Anda tahu, jadi kita memiliki emosional untuk waktu yang singkat dan itu juga terjadi dengan hubungan. Jika Anda hanya memiliki emosional, Anda mengenal mereka. Anda menyadari bahwa sebenarnya tidak terlalu menyukai dia. Dan Anda menyesal dan Anda mencari cara untuk keluar dari hubungan itu. Anda tahu apa maksudku? Anda perlu intelektual dulu, sebelum emosi datang, biarkan saya beri contoh. Oke, saya suka buah durian, saya pikir saya sudah menyukainya sejak saya lahir. Tetapi ada beberapa orang yang tidak menyukainya, tetapi Anda tahu, Anda dapat belajar untuk menyukainya. Oh, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda, dan Anda mendapatkan pengetahuan intelektual tentang mengapa durian itu begitu enak. Ini lembut, ini seperti puding, itu indah, ini manis, baunya luar biasa. Dan tentu saja, ketika Anda datang ke kontak dengan kenyataannya, baunya tidak begitu enak. Kelihatannya palsu dan berbahaya di luar, tetapi secara intelektual, teman Anda telah memberitahu Anda, bahwa itu enak. Jika Anda belum pernah mencobanya sebelumnya. Jadi Anda datang ke Malaysia dengan harapan tinggi dan ketika Anda sampai di sana dan baunya agak lucu. Tetapi secara intelektual Anda bersedia mencobanya. Dan pada awalnya, mungkin Anda tidak menyukainya, tetapi tidak apa-apa. Dan kemudian, oke, teman Anda memberitahu Anda harus mencobanya 7 kali sebelum Anda jatuh cinta padanya.
Jadi Anda ingin mencobanya 7 kali dan coba tebak? Pada akhir ke-7 kalinya, Anda jatuh cinta dengan durian. Respon emosional. Anda mengerti itu, Anda harus memiliki keduanya. Anda harus memiliki keduanya. Dan jika menyangkut hukum Tuhan, Anda harus memiliki keduanya. Anda tidak bisa hanya secara intelektual mengetahui apa itu hukum Tuhan. Tetapi harus ada respons emosional untuk melihat berkat di baliknya juga teman-teman. Tuhan ingin menuliskan hukum di hatimu dan dalam pikiran Anda, bukan hanya di pikiran Anda saja, Dia tidak ingin Anda hanya menghafal 10 perintah. Yang saya minta Anda lakukan tadi malam. Tetapi Dia ingin Anda memiliki berkat dan tanggapan emosional dengan melihat bagaimana 10 perintah itu telah memberkati Anda. Dan Anda bersukacita di dalamnya, senang akan hari Sabat, senang menyelidiki hukumnya, Anda bersukacita. Dan kemudian, Anda akan berjalan bersama Kristus. Bukan hanya sistem dan proses, dan saya tahu bahwa ini baik untuk saya dan itu akan memberi saya kemenangan dan kedamaian. Dan akhirnya di suatu tempat akan memberi saya hidup yang kekal. Ini bukan intelektual lagi, tapi itu berkat. Dan itu adalah sesuatu yang Anda senangi. Dan ketika Anda dapat melakukan itu teman-teman, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan apa? Jangan berdosa terhadap engkau. Mari kita masukkan ke dalam hal positif. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya saya bisa menjaga 10 perintahmu. Itu harus ada di hati. Bukan hanya pikiran, bukan hanya intelektual, tapi juga emosional. Itu sebabnya Tuhan berkata, jika kamu mengasihiku, turutilah perintahku. Dan ya, itu adalah prinsip yang dengannya kita hidup. Kasih bukanlah emosi yang sederhana, tetapi hati itu mengacu pada area kasih dan kegembiraan dan kedamaian dan kepuasan, semua hal ini berasal dari Tuhan. Tapi teman-teman, bagaimana kita bisa membangun kasih untuknya? Jika menyangkut takut akan Tuhan, bagaimana kita bisa benar-benar takut akan Dia? Mari buka Alkitab kita ke Mazmur 130 dan lihat ayat 3-4 bersama saya. Mazmur 130 ayat 3-4. Mazmur 130 ayat 3-4. Alkitab mengatakan ini. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau apa? Ditakuti orang. Tebak apa? Dalam hal takut akan Tuhan, kita tidak akan bisa takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menaati perintah-perintahnya. Kecuali jika kita telah mengalami pengampunannya. Anda tahu mengapa ini sangat penting. Buka dengan saya dalam Alkitab Anda ke Lukas pasal 7 ayat 47. Lukas pasal 7 ayat 47, Alkitab mengatakan, Lukas pasal 7 ayat 47, mengapa pengampunan begitu penting? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak, berbicara tentang Maria Magdalena, yang sedang membasuh kaki Yesus. Dosanya yang banyak, itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Anda tahu, Tuhan telah menyelamatkan Maria dari ejekan dan cemoohan dan hidupnya sendiri ketika orang-orang Farisi dan imam-imam, mereka siap untuk melempari dia dengan batu karena dia tertangkap basah dalam perzinahan, dalam tindakan itu. Tapi Tuhan telah mengampuni dia begitu memiliki Yesus. Jadi dia mengasihi Kristus. Dia sangat mengasihinya. Dia rela menghabiskan gaji setahun penuh untuk parfum ini yang akan dia hancurkan di atas kepalanya dan membasuh kakinya juga dengan rambutnya, teman-teman. Dari mana datangnya kasih, sampai sejauh kita memahami bahwa Tuhan telah mengampuni kita? Seberapa banyak Dia telah mengampunimu? Apakah Anda mengerti bahwa Dia memberi Anda kesempatan kedua untuk hidup? Apakah Anda memahami berkat-berkat yang Dia berikan kepada Anda dan dicurahkan ke dalam hidup Anda? Ketika Anda memahami itu, Anda dapat memiliki kasih, dan Anda dapat memahami apa artinya untuk benar-benar takut akan Tuhan. Teman-teman, inilah mengapa kasih sangat penting. Inilah mengapa kepercayaan sangat penting. Tetapi kedua hal ini dibangun di atas pengampunan. Memahami betapa Tuhan telah mengampuni Anda. Saya ingin berbagi kutipan dengan Anda yang diambil dari pena inspirasi. Pelayan Injil, halaman 259, paragraf 2. Iman adalah apa? Percaya pada Allah, mempercayai bahwa Ia mengasihi kita, dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi,
gantinya jalan kita sendiri. Iman itu memimpin kita untuk memilih jalannya. Di tempat kebodohan kita, iman itu menerima hikmatnya, di tempat kelemahan kita, kekuatannya. Di tempat keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita, sudah menjadi miliknya, iman mengakui kepemilikannya, dan menerima berkatnya. Anda lihat itu, iman adalah percaya pada Allah, mempercayai apa? Bahwa Ia mengasihi kita, dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Teman-teman, jika Anda berusia 30 tahun, 40 tahun, dan Anda masih lajang, percayalah Tuhan, Dia tahu apa yang terbaik untuk kebaikan Anda. Anda mungkin, orang-orang bahkan mungkin mengatakan, dan menunjukkan contoh, dalam hidup Anda dengan mengatakan, inilah alasan mengapa Anda masih lajang. Ah, tidak teman, jika Anda mengasihi Tuhan, Tuhan mengubah semua situasi buruk yang dirasakan ini menjadi situasi yang baik. Dan jika Anda masih lajang pada saat ini, Tuhan tahu. Dia tahu itu untuk berkat-Mu. Apakah Anda mengerti itu? Percaya padanya. Dan percaya bahwa Dia mengasihi-Mu dan bahwa apapun yang terjadi pada Anda saat Anda mengikutinya, itu untuk kebaikan Anda, bahkan jika Anda kehilangan pekerjaan. Bahkan jika Anda terbebani secara finansial. Pahamilah bahwa Tuhan, Dia tahu apa yang terbaik untuk Anda. Bagus. Dan Dia menahan-Mu di bawah api. Hanya sedikit lebih lama untuk kebaikan Anda dan bukan Tuhan. Anda tahu, teman-teman, Anda tidak akan mengasihi seseorang yang Anda tidak kenal, benar? Anda tidak akan mempercayai seseorang yang Anda tidak kenal. Jadi Tuhan tidak meminta Anda untuk percaya padanya, jika Anda tidak mengenalnya. Dia meminta Anda untuk mengenalnya terlebih dahulu. Dan Abraham, mengapa dia bisa takut akan Tuhan? Mengapa dia bisa sampai pada titik di mana dia rela mengorbankan putranya? Kita belum pernah melihat itu sebelumnya. Dan sejak saat itu juga, tidak ada yang dipanggil untuk menanggung ujian seperti itu. Ya, semua cobaan kita berbeda. Dan mungkin pada tingkat yang sama. Tetapi mengapa Abraham dimampukan untuk takut akan Tuhan dan taat bahkan tanpa memahami alasannya? Adalah karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan yang dalam dan abadi, dan saling percaya. Dia tahu siapa Tuhannya. Jadi, ketika Tuhan datang kepadanya dalam Kejadian 22 dan berkata, Abraham, aku ingin kamu mempersembahkan anakmu Ishak di mezbah yang akan aku tunjukkan. Dia tahu itu adalah Tuhan. Dia tahu itu suara Tuhan. Dia tidak ragu dalam hal itu. Dalam arti itu, Tuhan, apakah itu benar-benar Engkau? Engkau yakin? Apakah saya sudah gila? Apakah aku sudah kehilangan akal sehatku? Tidak, dia tidak sampai pada titik itu dengan pengalamannya dengan Tuhan. Dia tahu. Dan dia membangunnya. Itu tidak hanya semalam. Tuhan tidak meminta Anda untuk hanya melangkah dengan iman dan mulai berjalan di dalam air. Seperti itu. Tidak. Dalam Kejadian 12, ketika Tuhan datang kepadanya dan berkata, Abraham, aku ingin kamu meninggalkan negaramu. Dia pergi, itu sedang dibangun. Ya, dia memiliki kekurangan di sana-sini. Dia berbohong. Dia mengambil Hagar sebagai istri dan memiliki Ismail, kan? Tetapi secara keseluruhan, Abraham membangun imannya selangkah demi selangkah. Maka ketika Tuhan memanggilnya untuk melakukan hal yang tidak biasa, dia tetap bersedia melakukannya karena dia tahu siapa Tuhannya. Allah telah membuktikan dirinya berulang-ulang kepada Abraham. Saya tahu itu mungkin mengerikan. Itu menakutkan. Dan dia telah mempertanyakan hatinya, tetapi dia masih bergerak maju. Dia tetap menurut, patuh, bahkan ketika Anda tidak mengerti alasannya mengapa. Hari ini teman-teman, kita membutuhkan pengalaman seperti itu dalam hidup kita. Anda harus membuktikan janjinya benar kepada Anda. Anda harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan, ya, Dia tidak pernah mengizinkan kita untuk menjadi kelaparan. Atau menderita tanpa roti atau air. Dia mengatakan bahwa roti dan air pasti ada, tapi kita harus memastikan bahwa kita tidak sombong. Anda tahu apa yang saya maksud dengan itu? Mungkin Anda mengklaim janjinya hari ini. Tetapi agar Tuhan memenuhi janji itu, mungkin Anda perlu mengurangi gaya hidup dan pengeluaran Anda yang boros. Mungkin sebagian dari Anda lapar dan kekurangan air. Karena Anda sombong terhadap janji Tuhan. Mungkin Anda membaca janji Tuhan tentang memberi perpuluhan dan bagaimana Tuhan akan mencurahkan berkat kepada Anda di Maleakhi pasal 3, bukan? Dan Dia tidak mencurahkannya, hanya agar Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih mewah dan kehidupan yang mahal. Lihatlah janji di Maleakhi pasal 3, ketika Dia berkata, aku akan mencurahkan berkat itu, tidak akan ada cukup ruang untuk menerimanya. Dia berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Artinya pakaian Anda akan bertahan lebih lama. Mobil Anda akan bertahan lebih lama, jadi, jika Anda mengharapkan Tuhan untuk mencurahkan berkat atas hidup Anda sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak pakaian dan rumah yang lebih besar,
dan mobil yang lebih besar, dan yang baru ini, dan yang baru itu. Anda menjadi sombong, Anda harus berubah. Maka dari itu kita harus berhati-hati agar tidak gegabah tentang janji Tuhan ya teman-teman, mungkin hari ini jika sedang mengalami cobaan. Mari kita kaji kembali hidup kita terlebih dahulu. Jangan berpikir itu hanya iblis yang menyakiti kita. Mungkin Tuhan ingin mengubah kita dalam beberapa bidang kehidupan kita. Jadi dia menempatkan Anda di bawah api. Dia memungkinkan Anda untuk sampai pada titik di mana Anda dapat berhenti dan istirahat. Seperti yang kita semua alami selama COVID-19 ini, bukan? Kita memiliki kesempatan untuk memikirkan hidup kita, dan Anda tahu, mungkin menyadari bahwa kita tidak takut akan Tuhan sejauh yang kita butuhkan, menurut bahkan ketika Anda tidak mengerti alasannya mengapa. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya meninggalkan Amerika Serikat, 10 tahun dan 9 bulan persisnya. Itu pada saat tahun 2009, saya masih ingat, kami mendarat sehari sebelum ulang tahun ibu mertua saya dan kami belum menikah saat itu. Saya berkencan dengan Yi, dan saya bekerja dalam pelayanan pada waktu itu, saya belum menjadi pendeta. Saya bekerja di sebuah pelayanan sebagai pekerja Injil penuh waktu. Saya membantu di bidang media. Saya melatih para pekerja Alkitab. Saya bepergian untuk berkhotbah, kehidupan baik pada waktu itu, sangat baik, memiliki jadwal yang fleksibel, tinggal di San Diego di sana, di California. Tetapi krisis keuangan global dari tahun 2008 sampai tahun 2009 dan itu mempengaruhi pelayanan di tempat saya bekerja dengan saudara laki-laki saya saat itu. Dan beberapa orang lagi, Yi juga di sana, pada saat itu dia adalah pacar saya, kami baru saja berkencan. Dan saya masih lajang, saya tidak memiliki tekanan atau dukungan untuk memiliki keluarga dan menghidupi anak-anak pada waktu itu. Jadi saya kembali ke Malaysia. Alasannya adalah karena Yi dari Malaysia dan dia akan pulang, dan jika saya pulang ke Australia, saya tidak tahu kapan saya akan bertemu dengannya lagi, Itu mungkin akan menjadi akhir dari hubungan kami, Anda tahu, sejauh ini. Jadi saya kembali ke Malaysia di sini dan, saya menunggu penawaran lain datang. Saya sedang menunggu kesempatan lain yang ada di Amerika Serikat, untuk tetap datang. Jadi saya menunggu selama beberapa bulan, sekitar 3 bulan. Dan 3 bulan berlalu dan tawaran itu gagal. Dan saya jadi agak putus asa. Anda tahu, saya memiliki gelar sarjana teknologi informatika. Saya lulus dengan gelar sarjana di bidang teknologi informatika di Australia. Jadi saya mulai mengambil beberapa wawancara teknologi informatika. Saya punya teman yang bekerja di Personalia, dia bersama kita saat ini menonton. Dialah yang membantuku mendapatkan wawancara itu juga. Dan saya pergi untuk wawancara, dan beberapa yang lain, dan semuanya mengharuskan saya untuk bekerja pada hari Sabat. Mereka semua meminta saya untuk bekerja pada hari Sabat. Dan, pendirian saya sangat sederhana dan tegas, tidak ada negosiasi. Saya tidak akan bekerja pada hari Sabat tidak peduli apapun yang Anda ingin. Jika Anda mau, jika saya menerima telepon pada Sabtu malam, tentu saja. Saya akan datang bekerja pada Sabtu malam, saya bersedia. Tetapi hari Sabat tidak dapat dinegosiasikan dan tampaknya gila pada waktu itu. Mengapa? Saya harus menghidupi diri sendiri, Anda tahu. Hanya untuk memberitahu Anda betapa lebih gilanya rasanya, saya tinggal di tempat orang tua Yi. Dan mertuaku akan segera menjadi menantu, tidur di kamar dengan kakeknya dan, tidak ada pekerjaan, berbaring di sofa selama berbulan-bulan. Menonton TV dan melakukan semua hal ini, yang aku tahu seharusnya aku tidak melakukannya. Dan, ayah mertua saya pasti duduk di sana atau ibu mertua saya pasti duduk di sana bertanya-tanya, apa yang dilakukan orang ini? Tidak ada pekerjaan, tampak tidak khawatir. Dan saya baru saja melakukan beberapa wawancara dan saya mengatakan tidak kepada mereka. Saya ditawari pekerjaan itu, tetapi saya berkata, tidak, itu tampak gila, bukan? Maksudku, Ben, kamu harusnya putus asa, kamu harus mulai bekerja. Dan menghidupi diri sendiri. Pada waktu itu, saya berusia 29 tahun. Apa yang kamu lakukan, Ben? Kembalikan hidupmu di jalurnya. Tingkatkan kariermu dan mulailah bekerja lagi, bukan? Tetapi Sabat tidak dapat dinegosiasikan dan orang-orang tidak mengerti mengapa, aku masih tidak tahu. Apa yang akan terjadi? Dan ketika saya menolak tawaran itu, saya mulai putus asa. Dan saya berdoa suatu hari, saya masih ingat ini, saya berdoa, saya berkata, Tuhan, saya akan mengambil apapun yang Engkau berikan kepadaku. Beri aku sesuatu. Kau tahu, aku lelah hanya duduk-duduk. Oh pasti, saya merasa bebas. Kami sedang mengatur pernikahan kami. Saya melamar istri saya, dan meminta izin kepada kedua orang tuanya, ketika saya menganggur, tinggal di rumah mereka. Dan mereka berdua berkata ya, Tuhan itu baik. Anda mengerti ini? Terkadang dari pola pikir sekuler, dari pola pikir logis, tidak masuk akal. Dan saya pernah mendengar beberapa dari Anda berkata, oh tidak, aku harus mendapatkan sebanyak ini sebelum aku bisa menikah. Tidak, Anda tidak, hanya pastikanlah Anda mengikuti Tuhan.
Tetapi saya mulai putus asa, jadi saya berdoa-doa ini. Tuhan, saya akan mengambil apapun yang Engkau berikan kepada saya. Dalam minggu itu, teman saya, teman baik yang lulus dari sekolah teologi bersama saya, dia telah menjadi pendeta di Taiwan selama beberapa tahun. Dan dia menelepon saya dan berkata, Ben, mereka sedang mencari seorang pendeta di SMA Advent di sini. Saya berkata, saya akan menerimanya. Tanpa berpikir, saya hanya, Tuhan, ini adalah Engkau, saya akan mengambilnya. Anda tahu, saya telah berdoa, dan saya tidak dapat memiliki jawaban yang begitu yakin, jika saya tidak berdoa. Jadi saya memasukkan lamaran saya dan coba tebak, dalam seminggu, kurang dari seminggu, mereka kembali kepada saya. Dan mereka berkata, Anda diterima bekerja, saya begitu sangat terkejut. Saya berkata, baiklah, Anda tahu, tidak ada wawancara. Saya baru saja mengirimkan lamaran dan mereka balas menjawab, Anda diterima bekerja. Saya tidak pernah berbicara dengan kepala sekolahnya sama sekali. Dan itu luar biasa. Jadi saya pergi ke Taiwan dan tidak tahu kengerian yang akan menunggu saya di sana. Beberapa dari Anda tahu cerita saya menemukan bahwa saya tidak berhasil untuk mengajar Alkitab di SMA. Membiarkan siswa tidur di kelas karena mereka tahu bahwa kelas Alkitab bukanlah hal yang paling penting untuk IPK mereka. Kamu tahu, jadi itu membuatku stres setiap hari. Dan saya tahu bahwa saya akan pergi, tetapi saya setia pada pekerjaan saya. Saya tetap setia pada komitmen saya. Saya jalani 1 tahun, tetapi kepala sekolah tahu tidak ada jalan di bumi ini, bahwa saya akan kembali. Anda tahu, jadi saya siap untuk pergi. Dan kebetulan teman saya yang meminta saya untuk datang. Dia sudah siap untuk pergi, untuk kembali ke Australia. Dia selesai menjadi pendeta di Taiwan. Dia ingin pergi, dia dan istrinya, mereka ingin pulang. Dan dia berkata, Ben, mengapa kamu tidak mencoba menjadi pendeta? Saya berkata, tidak, terima kasih. Saya tidak pernah ingin menjadi pendeta, seperti yang Anda semua tahu. Tapi dia berkata, pertimbangkan itu. Singkat cerita, saya akhirnya menerimanya. Dan saya sudah dalam pelayanan sejak 2011. Beberapa dari Anda bertanya kepada saya mengapa Benyamin Eng 2013, itulah halaman Facebook saya. Itulah saluran YouTube saya. 2013 adalah tahun di mana saya ditabiskan ke dalam pelayanan Injil, 2 tahun setelah saya mulai menjadi pendeta. Dan itu adalah bukti yang sangat jelas bahwa Tuhan ingin saya tetap dalam pelayanan sebagai seorang pendeta. Jika bukan karena menolak pekerjaan teknologi informatika, saya tidak akan pernah putus asa untuk berdoa. Dan jika saya tidak berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, saya akan mengambil apapun yang Engkau berikan kepada saya. Saya tidak akan pernah pergi ke Taiwan. Dan jika saya tidak pernah pergi ke Taiwan, saya tidak akan pernah menjadi pendeta. Karena jika mereka memanggil saya dari Malaysia untuk pergi ke Taiwan, saya telah. Anda tahu, ketika mereka memanggil saya untuk pergi ke Taiwan, saya tidak tahu di mana itu Taiwan. Saya harus pergi ke peta dan mencarinya. Tidak pernah di hidupku. Lihat, saya orang Cina. 100% Cina, sungguh-sungguh. Saya tidak bisa berbicara bahasa Cina teman-teman. Beberapa dari Anda, ketika saya menyebutkan nama itu tadi malam, Anda semua tertawa terbahak-bahak. Karena Ben berbicara bahasa Cina. Saya tidak bisa berbicara bahasa Cina teman-teman. Saya bahkan tidak berani berbicara sedikit bahasa Kanton kadang-kadang. Karena bahasa Kanton saya menggelikan. Tidak pernah dalam hidup saya pikir saya akan kembali ke Asia. Saya tumbuh dengan pola pikir barat. Tetapi jika bukan karena 2009, jika bukan karena saya putus asa, saya tidak akan pernah pergi ke Taiwan. Saya tidak akan pernah melayani sebagai pendeta di Malaysia hari ini. Dan apa yang saya coba katakan? Jika kita selalu menunggu jawabannya, jika kita selalu menunggu alasan Tuhan, terkadang kita memotong rencana Tuhan untuk kita. Apakah Anda tahu itu? Karena terkadang, jika Dia memberi kita alasan, dan jika Tuhan berkata, Ben, setelah kamu lulus, kamu akan menjadi seorang pendeta di Taiwan. Saya akan mengatakan, saya berhenti sekarang. Saya tidak akan melanjutkan dengan teologi. Saya berencana untuk kembali ke Australia. Anda tahu, niat saya tidak pernah pergi ke negara Asia manapun. Saya tidak pernah mau, saya tidak pernah menginginkannya. Itu tidak pernah menjadi bagian dari rencana jangka panjang saya, tetapi bagaimana Tuhan mengubah dan mengarahkan kehidupan orang-orang. Teman-teman, Anda tidak akan pernah bisa melihat hasil yang jauh dari keputusan ini dalam waktu singkat. Tetapi Tuhan memiliki rencananya. Dan itu adalah tugas kita untuk mempercayai Dia, untuk melangkah maju dalam iman dan percaya bahwa Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Percaya bahwa Dia mengasihi kita, dan Dia menginginkan yang terbaik, bukan hanya untuk pekerjaannya, tetapi juga untuk hidup, kebahagiaan, kedamaian dan kesukaan kita. Percayalah padanya, bahkan jika itu membawa kita melewati lembah bayang-bayang kematian, karena Dialah yang mengatakan bahwa Aku akan bersamamu. Untuk takut akan Tuhan adalah lebih dari sekedar menyampaikan khotbah teman-teman. Meskipun saya telah meminta Anda untuk berkhotbah minggu lalu. Untuk takut akan Tuhan adalah lebih dari sekedar berkhotbah.
Ini untuk menghidupkannya. Ini adalah kehidupan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Mengalami kemenangan, mengalami ketaatan dan kebenaran. Dan kemudian ketika kita mulai berkhotbah, pekabaran kita dapat memiliki kekuatan. Bukan karena Anda telah mengkhotbahkan 1000 khotbah atau 100 khotbah, atau Anda tahu pekabaran ini sangat baik, tapi itu karena Tuhan bersamamu. Dan pengaruh dari kehidupan yang benar, melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Itu tidak ditemukan dalam kefasihan berbicara. Dan seberapa baik Anda tahu kemampuan berbicara Anda dan seberapa baik Anda berlatih. Itu ditemukan di dalam diri manusia. Pengaruh yang melingkupi, itu bukan karena Anda mengatakan apa-apa, tetapi itu hanya memiliki pengaruhnya, karena Roh Kudus-Nya menyertai Anda. Karena Yesus menyertai Anda. Jika menyangkut untuk berkhotbah, ilmu dan informasi adalah 25% sekarang. 25% lainnya adalah penyampaian dalam khotbah Anda, bagaimana Anda menyajikannya. Tapi sebenarnya 50% lainnya adalah apa yang Anda lakukan di balik pintu tertutup. Bagaimana Anda menjalani hidup Anda sepanjang minggu? Apakah Tuhan bersama Anda? Apakah Tuhan di dalam Anda? Apakah Anda memiliki kuasa Tuhan bersama Anda hari ini? Dan apakah Dia membimbing hidup Anda? Teman-teman, saya berani mengatakan, karena kita berada di sisi surga ini. Kita masih berurusan dengan dosa. Katakanlah, apakah mungkin banyak di luar sana yang menjalani kehidupan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Jangan menunggu Tuhan menunjukkan jalan keluar sebelum Anda menurut. Jangan menunggu Dia menunjukkan 100 langkah di depan, sebelum Anda berkata, Tuhan, saya tahu bahwa hubungan ini tidak tepat untuk saya. Tetapi, Anda tahu kita selalu mendapat jawaban untuk itu, bukan? Belajarlah untuk takut akan Tuhan. Belajar mempraktekkan apa yang Anda tahu benar. Terlepas dari konsekuensinya, lakukanlah. Beberapa dari Anda berada dalam kesulitan keuangan, karena Anda menetapkan untuk melakukannya dengan cara Anda sendiri dan bukan dengan cara Tuhan. Anda harus melakukannya. Beberapa dari Anda menderita dan Anda tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Bukan karena Tuhan. Dan Anda telah taat untuknya, tetapi karena Anda telah tidak taat dan Anda tidak mau mempercayai Dia. Melangkahlah dengan iman teman-teman. Pahami dan ingat bahwa Tuhan mengasihi Anda dan apapun yang Dia ingin Anda lakukan, itu untuk kebaikan Anda, untuk Anda, bukan untuk Dia. Agar Anda dapat memiliki kehidupan yang damai dan hidup yang bahagia dan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kepuasan. Tuhan memiliki pikiran terhadap kita bukanlah pikiran kehancuran, tetapi pikiran damai, pikiran kasih. Dan hari ini, Dia ingin kita memahami dan mulai menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Menurut bahkan ketika kamu tidak mengerti alasannya mengapa. Kiranya Tuhan memberi kita keberanian untuk melangkah maju, karena akan ada orang di sebelah kiri dan kananmu, mencoba menghalangimu dari jalan yang benar. Meskipun begitu sederhana, semoga Tuhan bantu kita semua hari ini, sementara kita terus menyimpan harta kekayaan firman-Nya di hati kita. Imannya akan memberi kita kekuatan untuk melangkah maju. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, betapa Engkau menginginkan kami memberitakan Injil ini. Tetapi Bapa, Engkau ingin kami menghidupkannya terlebih dahulu. Engkau ingin kami memiliki kekuatan dalam hidup kami sebagai orang Kristen, sehingga ketika kami berhubungan dengan orang lain, kami dapat menjadi berkat. Tidak hanya dengan kata-kata yang kami ucapkan, tetapi hanya dengan berdiri di hadapan mereka, hanya dengan membaurkan hidup kami dengan mereka. Sehingga kami dapat memiliki pengaruh yang baik pada mereka. Jadi Bapa tolong, beri kami Roh Kudus dan kekuatan untuk taat hari ini. Bahkan ketika kami tidak mengerti alasannya, bahkan ketika sepertinya ini bukan keputusan yang baik untuk diambil dari sudut pandang manusia. Bahkan ketika sepertinya semua orang menentang kami, bantu kami untuk kembali pada firman-Mu, dan jika perintahnya jelas. Beri kami keberanian Tuhan, untuk melangkah maju dalam iman, tuntun kami sampai kesudahan. Oh Bapa, terus pimpin kami berdoa dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon, amin. Tuhan memberkati Anda teman-teman. Semoga Tuhan memberi kita pengalaman yang kaya dalam firman-Nya. Tetapi juga dalam menerapkan firman-Nya hari ini dan di minggu baru ini juga.